Rudi bekerja keras, tanpa mengeluh. Setiap hari ia pulang lebih letih, tapi matanya kembali hidup. Nisa mulai membantu dengan menjahit kecil-kecilan. Rian belajar lebih giat, meski ejekan tak berhenti. Perlahan, sangat perlahan, roda kehidupan mulai bergerak. Suatu sore, Rian berdiri di sawah menatap langit jingga. "Ibu," katanya, "langit di rumah kita sama dengan langit di rumah orang kaya ya?" Nisa tersenyum sambil mengusap rambut anaknya. "Iya nak, dan Tuhan yang menaunginya juga sama." Di balik penderitaan mereka, sebuah perjalanan panjang baru saja dimulai. Hari-hari Rudi kini diisi oleh bau jerami dan suara kambing. Ia bekerja tanpa mengenal waktu, membersihkan kandang, mencari rumput, bahkan memperbaiki pagar rusak tanpa diminta. Sang peternak tua memperhatikan itu semua dalam diam. "Kamu beda," katanya suatu sore. "Orang lain kerja karena uang, kamu kerja karena tanggung jawab." Kalimat itu sederhana, tapi bagi Rudi itu adalah pengakuan pertama yang ia terima setelah sekian lama direndahkan. Warga kampung mulai memperhatikan. Rudi kini jarang terlihat menganggur. Nisa tak lagi sering meminjam beras. Rian tetap berjalan sendiri ke sekolah, tapi langkahnya kini lebih tegap. "Katanya Rudi kerja sama orang luar," bisik seseorang. "Mungkin dia sudah berubah nasib," sahut yang lain. Bisikan itu tak lagi setajam dulu. Namun Nisa tahu, perubahan sikap belum berarti perubahan hati. Suatu hari, sekolah mengadakan lomba cerdas cermat antar kelas. Guru menunjuk Rian sebagai perwakilan. "Dia pintar, Bu," kata guru tegas meski ada protes. Saat lomba, Rian menjawab soal demi soal dengan tenang. Ruangan hening. Anak yang dulu ditertawakan kini berdiri sebagai pemenang. Namun saat namanya diumumkan, hanya satu tepuk tangan terdengar. Tepuk tangan ibunya yang berdiri di belakang ruangan, menahan tangis bangga. Peternak tua memanggil Rudi ke rumahnya. "Saya mau pulang ke kota," katanya. "Kandang ini saya titipkan ke kamu." Rudi terdiam. "Pak, saya cuma buruh." "Justru karena itu," jawabnya. "Buruh yang jujur lebih mahal dari pemilik yang serakah." Hari itu, Rudi pulang dengan langkah gemetar. Bukan karena lelah, tapi karena tanggung jawab besar yang akhirnya dipercayakan kepadanya. Malam itu, rumah kecil mereka kembali diterangi lampu. Nisa menggelar sajadah. Rudi dan Rian berdiri di belakangnya. Air mata Nisa jatuh dalam doa. "Terima kasih ya Allah, bukan karena kami kaya, tapi karena Engkau masih melihat kami." Untuk pertama kalinya, mereka tidak merasa sendirian di kampung itu. Suatu pagi, warga kampung berkumpul. Kepala desa berdiri di tengah. "Kita salah," katanya pelan. "Kita menilai manusia dari hartanya." Tatapan mengarah pada Rudi dan Nisa. Tidak ada permintaan maaf yang jelas, tapi kepala yang menunduk sudah cukup berbicara. Nisa menggenggam tangan suaminya. Ia tahu, harga diri mereka akhirnya kembali. Rian duduk di depan rumah, membaca buku bekas hadiah lomba. Anak-anak lain mulai mendekat. "Kamu boleh ajarin kami?" tanya salah satu dari mereka, canggung. Rian tersenyum. "Boleh." Tidak ada dendam di wajahnya. Hanya anak kecil yang memilih menjadi lebih besar dari lukanya. Beberapa bulan berlalu. Rumah mereka diperbaiki sedikit demi sedikit. Bukan rumah termewah, tapi kini kokoh dan terang. Rumah di ujung kampung itu tak lagi dianggap aib. Ia menjadi saksi bahwa kesabaran bisa mengalahkan hinaan. Seorang ibu yang dulu sering menutup pintu, kini datang membawa sepiring nasi. "Maafkan kami, Nisa," katanya lirih. "Kami buta karena merasa lebih." Nisa menerima piring itu dengan senyum. "Kita semua pernah salah," jawabnya. "Yang penting mau berubah." Suatu sore, keluarga kecil itu berdiri bersama di halaman rumah. Rudi menatap langit. Nisa menggenggam tangannya. Rian tersenyum penuh mimpi. Mereka memang masih sederhana,
Namun kini mereka tahu satu hal. Kemiskinan bukan akhir cerita. Ia hanya halaman awal bagi mereka yang memilih bertahan dan berbuat baik. Langit di atas mereka tetap sama, tetapi hati mereka kini jauh lebih tinggi.